Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Alia Kuncoro dengan NIM 1100001221304537. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan terkait legal opinion dengan judul kasus perundungan di SMA Binus International School Serpong. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait kasus posisi dari legal opinion ini. Media sosial X dihebohkan dengan video bullying yang dilakukan oleh beberapa siswa SMA Binus School Serpong, salah satu sekolah internasional di BSD, Tangerang. Kabar perundungan tersebut pertama kali diunggah oleh akun @bospurwa pada Minggu 18 Januari 2024. Gue dapet info ada perundungan di SMA Binus Internasional BSD. Seorang anak dipukulin sama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit. Mereka anak-anak pesohor dan ngerinya lagi sampai di sudut rokok. Tulis akun @bospurwa pada Minggu 18 Februari 2024. Kemudian pada 2 Februari 2024, berdasarkan keterangan Jasra, anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Lokasi kejadiannya berada di sebuah warung yang berlokasi di dekat pos sekolah. Kemudian pada 12 Februari, korban menceritakan peristiwa perundungan tersebut kepada kakak perempuannya berinisial A. Esoknya atau pada 13 Februari 2024, saat korban sedang ke warung itu lagi untuk nongkrong, dia kembali menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan para pelaku. Hal ini dilakukan para pelaku karena para pelaku tidak terima bahwa korban bercerita kepada kakaknya atas kekerasan di tanggal 2 Februari tersebut. Pada Selasa 20 Februari 2024. Salah satu akun media sosial X @bospurwa mengungkap, aksi itu dilakukan oleh sekelompok orang remaja yang menamakan dirinya sebagai geng tai atau GT. Kelompok ini sudah berlangsung selama 9 generasi dan dimulai pada masa sekolah menengah atas. Dilansir dari tangkapan layar yang @bospurwa sebar di X pada Senin 19 Februari 2024. Dalam unggahan yang beredar di media sosial X, terlihat ada 8 nama pelaku beserta jenis kekerasan yang dilakukan kepada korban. Polisi telah melakukan gelar perkara terkait kejadian kasus bullying ini. Dari hasil tersebut diketahui bahwa korban perundungan mengalami memar, luka bakar, hingga dirawat di rumah sakit. Kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang mendampingi korban mengungkap kondisi psikologis korban masih butuh pemulihan. Berdasarkan kasus kronologi kami, dapat dianalisis terdapat beberapa permasalahan hukum untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, peraturan apa saja yang telah dilanggar oleh para pelaku perundungan. Dan yang kedua, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban. Pendapat hukum ini disusun dengan referensi dan acuan sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, kita akan memasuki analisis pertama terkait legal opinion ini. Yang pertama, potensi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para pelaku perundungan. 1.1 Potensi pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP dan pasal 466 ayat 1 dan 2 UU 1/2023, para pelaku perundungan dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan yang berakibat luka-luka berat pada korban, sehingga dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dirincikan sebagai berikut. Unsur pertama yaitu penganiayaan. Penganiayaan adalah segala sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Kemudian masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.
Perbuatan pelaku dengan memukul, menyundut, dengan merokok, mencekik, dan kemudian mengikat korban di sebuah tiang sudah tergolong sebagai penganiayaan. Karena runtutan perbuatan tersebut secara nyata telah mengakibatkan korban mengalami penderitaan. Dengan demikian, unsur penganiayaan terpenuhi. Selanjutnya unsur kedua yaitu perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan perundungan yang dilakukan oleh para pelaku telah mengakibatkan korban perundungan mengalami memar dan luka bakar, hingga dirawat di rumah sakit serta mengenai kondisi psikologis korban. Dengan demikian, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan pasal 170 ayat 1 KUHP. Berdasarkan perbuatan para pelaku, maka para pelaku perundungan juga dapat dikatakan telah melakukan pengeroyokan kepada korban. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dirincikan sebagai berikut. Unsur pertama yaitu barang siapa. Subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana pasal 170 ayat 1 KUHP ini. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi. Selanjutnya dengan terang-terangan atau secara terbuka. Para pelaku melakukan perundungan kepada korban di sebuah warung yang berlokasi di dekat pos sekolah, yang mana warung tersebut merupakan tempat umum yang dapat terlihat oleh publik. Dengan demikian, unsur dengan terang-terangan atau secara terbuka telah terpenuhi. Selanjutnya dengan tenaga bersama. Berdasarkan saksi, para pelaku perundungan berjumlah 8 orang. Dengan demikian, unsur dengan tenaga bersama telah terpenuhi. Selanjutnya menggunakan kekerasan. Para pelaku melakukan perundungan kepada korban dengan memukul, menyundut dengan rokok, mencekik, dan kemudian mengikat korban di sebuah tiang. Dengan demikian, unsur menggunakan kekerasan telah terpenuhi. Unsur terakhir yaitu terhadap orang atau manusia atau barang. Para pelaku perundungan telah melakukan penganiayaan kepada korban yang mengakibatkan korban butuh perawatan di rumah sakit. Dengan demikian, unsur terhadap orang atau manusia atau barang telah terpenuhi. Selanjutnya, potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa berdasarkan pasal 76C UU 35/2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Para pelaku perundungan dalam kasus ini telah secara nyata melakukan kekerasan kepada korban dengan memukul, menyundut dengan rokok, mencekik, dan kemudian mengikat korban di sebuah tiang, yang mana korban merupakan anak. Maka kesimpulan untuk isu pertama yaitu para pelaku perundungan dapat dinyatakan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya memasuki pendapat hukum kedua mengenai upaya hukum korban berdasarkan peraturan yang berlaku. LPSK. Berdasarkan pasal 54 Jungto pasal 4 ayat 9. Mohon maaf, berdasarkan pasal 54 Jungto pasal 9 ayat 1A UU 35/2014 bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian, anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 UU 13/2006, pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. Selanjutnya pengajuan ganti rugi. Berdasarkan pasal 71D ayat 1 UU 35/2014, karena korban telah mendapat kekerasan fisik dari perundungan yang dilakukan oleh peran pelaku, maka korban dapat mengajukan hak restitusi untuk menuntut ganti rugi material atau imaterial kepada pelaku kekerasan atau perundungan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku perlindungan. Dengan demikian, untuk isu kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa korban perundungan memiliki upaya hukum untuk mengajukan perlindungan hukum kepada LPSK, serta korban dapat mengajukan hak restitusi atau ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan analisis pendapat hukum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, para pelaku perundungan dapat dinyatakan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, korban perundungan memiliki upaya hukum untuk mengajukan perlindungan hukum kepada LPSK, serta korban dapat mengajukan hak restitusi atau ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.